Halo, Taca, hao. Ya, halo, Sa. Ah, Wan Halo, Sahao. saya Ya, halo, Sa. Iya, Wan Sahao. Bentar ya. Oke, kalian lanjut buka buku catatannya yang kemarin. Kita lanjut belajar kosakata terus. Kita usah coba share screen dulu. Lalu share screen kelihatan? kelihatan lah, Ustaz. Ya, udah kelihatan ya. Kelihatan, Hmm, Sa. Oke, oke. Kelihatan. Usah hapus dulu. Oke, grammar kemarin kita udah bahas ya. Gitu. Lalu nggak mau bahas 3 sampai 3 kali pertemuan ya, kelamaan. Cukup 2 kali pertemuan aja. Lalu bahas yang kemarin kan ada 2 grammar yang kita pelajarin ya. Pertama yang terseho, ya. Yang kedua itu yang SPO, SPOK, SPOK itu. Ya, langsung harap kalian udah catat ya. Kalau ada yang ketinggalan, pinjam sama temennya. Ya, langsung lanjut terus. Terakhir kita kosakata yang langsung share di grup itu ya, yang ada 15. Kita lanjutin ya. Terakhir langsung bahas sampai cincin ya. Habis cincin ada yang tahu kosakata apa? Langsung mau tes nih, kayak ada nyatet apa enggak nih. Setelah cincin ada kosakata apa? oh, Hah? Tadi kena siapa yang ngomong tadi? ini Oh, Oh, Jennifer. Jennifer bilang apa tadi? kok. Oh, ya benar. Ya, kita lanjut. Ini nomor 19. Oke, ada yang udah tahu ko itu nada berapa? Ada yang udah tahu ko itu nada berapa? ada tiga. Ya, nada. Betul, ko itu nada 3. Ya, langsung bikin dulu. Ko itu nada 3. Bacanya ko, ya. Ko, ko. Artinya Gugup lah, Ustaz. guguk. Ya, langsung ngomong tulisnya Dogi. gini, guguk. Dogi. 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 Dogi, Dogi. boleh. Ini ya tulisnya. Inggris langsung jelek soalnya. Dogi. Anjing ya, kita tulisnya anjing aja ya. Hewan. Sa. Ya, hewan, anjing. Ya, ini nggak banyak yang bisa langsung jelasin lah ya. Terus dia penulisan juga gampang. Ya, semuanya udah pernah langsung ajarin penulisannya. Nah, kalian catat dulu. Ka- Pasti ada yang belum tulis artinya sama nadanya, pininnya kalian tulis dulu. Goresan kalian udah bisa lah ya, goresan. Bisa nggak? Ada yang bingung nggak goresan? Hmm? Kayaknya langsung pernah ajarin deh. Nah, nih, coba kalian perhatiin dulu bentar ya. Ini lumayan penting soalnya. Untuk hewan-hewan ya yang berkaki 4 ya, yang berkaki 4 atau yang biasa tuh kebanyakan yang mamalia, yang menyusui. Ya, jadi kayak misalnya belut gitu, ular nggak termasuk ya. Yang menyusui itu kayak misalnya sapi yang kaki 4, anjing, kucing, apalagi kerbau, kambing gitu-gitu. Nih biasanya, ya lo kasih tahu ya. Depannya itu pasti ada tulisan kayak gini. Bentar. Saya tulisan jelek. Biasanya pasti ada tulisan kayak gini. Nah,
Kalian lihat nih yang kau anjing depannya. Yang itu. Ya, cara tulisnya gini, ikutin Lause ya. Takutnya ada yang lupa nih. Ini pertama bikin ini dia dulu, ya. Terus baru garis melengkung ke bawah, baru yang kedua ini. Jadi kayak gini kalau Lause Sampai kayak urutin. wo. Iya kayak wo dikit. Cuma kalau wo lurus kayak gini, bukannya melengkung kayak gini. Bedain ya. Nah, terus yang ketiga kayak gini. Oke. Biasa tuh depannya ada tulisan kayak gitu, ada huruf Mandarin kayak gitu untuk hewan yang berkaki empat yang mamalia, ya, yang menyusui. Biasanya depannya ada tulisan kayak gini. Karena tulisan itu sendiri itu melambangkan hewan. Tulisan itu sendiri melambangkan hewan, melambangkan hewan. Jadi sebenarnya ini tuh dari gambar. Ya, cuman gambar yang jadi tulisan. Kalau kalian perhatiin ini dia ada empat kaki loh, Mandarin ini. Kalian ketemu nggak empat kaki yang mana? Kalau Jadi ini ya, dibalik. ya, jadi ini nih langsung jelasin. Ini kayak punggung hewan. Punggung hewan yang ngadep ke atas, ke arah langit. Misalnya ini langit nih ya. Nah ini kayak punggung hewan. Nah ini kakinya nih. Nah ini dua kaki depannya. Nah ini kaki belakangnya satu kayak gini. Gitu loh. Kalian coba lihat aja dari atas gitu. Sebenarnya itu hewan. Cuma dia kita nggak gambar kepalanya ya. Itu gitu loh. Sebenarnya itu dari gambar hewan. Cuman sengaja dirubah-rubah-rubah sampai dia tuh jadi kosakata dalam bahasa Mandarin. Ya. Nah, yang belakangnya itu tambahan lah. Itu orang China lah. Yang orang-orang dulu China lah yang buat lah. Yang belakangnya ini Lause nggak tahu lah kenapa dia bisa buat kayak gini. Ya. Kalau yang belakangnya doang ini yang Lause lingkarin, itu bacanya ci. Artinya kalimat, sentence ya bahasa Inggrisnya ya. Nah ya, jadi ingat-ingat ya. Hewan mamalia berkaki empat biasanya itu ada huruf ini depannya. Biasanya ya, Lause nggak bilang semuanya. Jadi kayak rubah, sama, ada juga. Nggak semua, tapi kebanyakan. Ya, oke. Jadi ini cara tulisnya bisa ya. Yang belakang gampang lah. Ya, yang depannya kayak yang depannya kayak gini. Ini depannya ya. Belakangnya itu kayak gini. Satu, dua. Nah, sisanya bikin kotak. Tiga, empat. Nah, kotak udah Lause ajarin berkali-kali ya. Paling banyak huruf kotak dalam bahasa Mandarin. Nah, jadi total ada berapa goresan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, itu anjing ya. Gugup, dogi. Oke, bisa ya, langsung langsung skip ya. Maksud saya ini tinggal kalian paling pelajarin eh ininya, ingetin pin innya, ko itu anjing. Ya sama paling ininya doang nih. Yang belakangnya, depannya kan langsung udah ajarin ya. Biasanya hewan tuh ada huruf itu. Jadi kalau misalnya langsung bilang nanti misalnya ada dikte anjing gitu kan apa. Nah kalian tahu, oh tinggal ingat belakangnya aja gitu kan. Dan depannya kan rata-rata ada huruf kayak gitu. Oke, oke langsung langsung skip ya ke kosakata berikutnya. Kalau saya Ya sambil langsung jelasin sambil kalian catat biar nggak makan waktu. Oke, langsung langsung lanjut ke nomor 20. Ada yang tahu nomor 20 apa? Selain Jennifer tadi yang jawab. Oh, saya lihat ada berapa orang yang nyatet nih. Mau. Nah, iya betul. Siapa yang jawab tuh? Indah Lause. Oh, Indah. Oke, habis ini nanti langsung nanya lagi yang lain. Oke, benar ya. Mau. Ya, ini bacanya mau. Artinya ada yang tahu? kucing. Kucing. Ya, betul. Kucing. Nadanya nada berapa? Gak usah lupa tanya nada. Satu. Satu ya. Mau bacanya. Mau. Artinya kucing.
Nah, kalian lihat bener nggak? Hewan mamalia berkaki empat depannya sama tulisannya. Jadi yang tinggal kita hafalin apa ini yang belakangnya doang gitu loh. Oh, kau belakangnya gitu. Oh, mau belakangnya gitu. Nah, gampang ya. Kalau sapi hancurnya gimana Lause? Kenapa? Kalau sapi Lause, hancurnya Belum. gimana? Sapi belum lo ajarin. Jangan-jangan yang lain dulu. Fokus yang ini dulu, yang lo ada di sini. Ya, jangan nanya yang di luar yang Lause nggak belum ajarin ya. Ntar pasti kita bakal ajarin kok. Kalau Lause belum ajarin berarti kemungkinan dia di HSK 2 apa HSK 3 lebih lanjut gitu. Jadi fokus dulu aja. Ya, gampang ya. Ini kau sama mau cuma beda di belakangnya doang. Ya, cuman di huruf belakangnya doang yang beda, depannya sama. Karena mereka sama-sama hewan, sama dia berkaki empat. Ya, mau belakangnya gampang ya, bisa tulis ya. Ingat kan, eh, satu, dua. Nah, kalian ingat nggak ini yang atasnya tanduk kayak gini itu menandakan apa? Lo pernah ajarin. Ada ingat nggak menandakan apa ini? Lupa. Tanaman. Ya, betul, tanaman apa tumbuhan ya. Jadi dia sendiri ini artinya rumput. Ya, cuman ini ada di binatang. Ya, jadi Langsung bilang nggak semua ini tuh menandakan tanaman, cuman kebanyakan menandakan tanaman. Ya, Rumput lanjut. kaki berempat. Kenapa? Rumput kaki berempat. Beda satu tumbuhan satu binatang ya. Dan sisa kita Hah? tinggal buat kayak biasa. Ya, ini Oh, gampang kan sisa. liar. Dan tinggal sisanya buat kotak kayak biasa sama ada isinya. Buat kotak jangan ditutup dulu, baru terakhir ditutup. Ini belakangnya lo cuma ngajarin tulis belakangnya ya. Tadi depannya lo sudah ajarin di atas. Oke, gitu. Oke, kalian tulis dulu 1 menit. Oke, dan langsung skip ya. Nomor 21. Siapa? Ada yang tahu? Selanjutnya ada apa? Setelah mau, selain Jennifer sama Ida yang udah jawab. Apa? Padahal kalau kalian nggak tahu, kalian tinggal lihat grup. Kalau kalian nggak nyatet sekalipun, kalian tinggal lihat grup gitu. Ada sebenarnya. Fungsi. Kalian tahu? Ya betul, Claudia. Tungsi. Oke, ada yang tahu nadanya? Ada satu. Tong, tong, Tung tong. belakangnya Si, ada berapa sihnya? empat. 4, salah. Netral Lause. Betul, netral ya. Tung si. Si-nya tinggal kita sebutin pendek. Tung si. Artinya ada yang tahu? Benda atau barang. Benda atau barang ya. Ya, benda atau barang. Tulisannya gampang ya. Langsung nanya dulu, ada yang tahu nggak kalau tung dong artinya apa? Kalau tung sendiri artinya apa? Ada yang tahu nggak? Hmm? Tung sendiri artinya apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Selatan bukan Lose. Kenapa? Selatan. Salah. Aduh. Hampir-hampir. Utara. Ayo tebak-tebak. Semuanya ditebak. Salah juga. Timur. Ya, timur ya. Tung itu timur.
Si Timur. itu apa? Si itu apa? Kalau si itu apa? Barat. Barat. Jadi tulisan timur sama barat digabung itu jadi artinya benda atau barang. Nah, kalian boleh nih buat catatan lagi nih, tambahin nih. Di sini, oh, tung, itu artinya timur. Terus nomor dua dua itu si, itu artinya barat. Nah, barat, timur sama barat digabungin jadi artinya benda. Walaupun nggak nyambung ya, cuman apa-apa. Barat. Nah, tung nada satu tadi ya. Si nada berapa? Yang ini, yang nomor dua dua. Netral. Salah, nada satu. Dia kalau berdiri sendiri itu ada nada. Ya, si itu kalau berdiri sendiri ada nada, nada satu. Tapi khusus di untuk nih kata tungsi ini ya. Nah, itu udah aturannya dari situlah ya. Kalau dia tungsi ini kata tungsi ya. Kalau sinya gabung sama tung ini ya, sinya jadi nada netral. Sama kayak tulisan ini loh. Xie xie. Terima kasih. Sama kayak tulisan ini xie xie nih. Coba langsung jelasin. Xie xie. X I E X I E. Ya, nadanya nada berapa X I E yang depan? Nada 4. Tapi yang belakangnya netral. Yang belakangnya netral. Kenapa? Padahal dia kalau sendiri kan ada nada gitu loh maksudnya. Jadi ada beberapa kosakata tuh kalau pas udah digabung itu yang belakangnya hilang nadanya. Maksud tapi aku diajarin di sekolah yang keduanya itu ada nada, nada keempat juga. Jadi xie xie bilang gitu. Xie xie. Coba kamu buka Pleko deh. Kamu buka Pleko coba buka kamus ada nggak nadanya? Benar kalau kalau dia berdiri sendiri ada nada. Begini loh secara bacanya ya. Cie-cie. Xie xie. Jangan ada satu depannya. Nada 4. Xie xie ditekan. Cie-cie. Mm-mm. Coba tadi 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 siapa? Lausu siapa yang ngajarin tadi? Tadi kata siapa? Joy ya? Enggak, bukan maksud tapi Jennifer. Cuman saya kalau misalnya cuman bilang kalau misalnya ada nadanya ada yang di kedua itu jadi beda arti lagi. Kalau misalnya cie cie itu jadi beda arti Bukannya lagi. beda arti gitu loh. Orang sebenarnya paham juga gitu lah. Cuman aneh aja gitu. Pasti ntar dikira, oh kamu baru belajar Mandarin ya. Kalau dua-dua dan nada tuh nggak ada arti gitu loh. Soalnya nggak ada dua-duanya itu yang nada 4. Jadi ada aturan khusus lah. Kalau xie xie udah ketemu kan, yang depannya aja. Biasa tuh kalau kalimat yang sama, kayak misalnya nama Lause lah. Kalian ada tahu nama Mandarin Lause nggak? Lause pernah kasih tahu. Ada yang tahu nggak nama Mandarin Lause? Coba nih ya. Mandarin Lause juga pengulangan soalnya. Nih, Lause kasih tahu ya. Nah, Mandarin Lause ini marga Lause dulu. Marga Lause tuh ini. Fu. Mana nih tulisan Fu? Bentar. Ini marga Lause ya. Lause spasi. Nah, ini nama Lause. Ini bacanya Fu, nada 4. Ini bacanya Lun Lun. Fu, Lun. Nah, sebenarnya kalau dilihat satu-satu, Lun harusnya gini dong. Dua-duanya ada dua dong. Kan sama, nggak ada beda. Ya kan? Tapi kalau untuk pengulangan, karena dia pengulangan katanya, yang belakang tuh nggak usah dihapus. Jadi baca gimana? Fu, Lun, Lun. Yang kedua cukup sedikit saja. Nggak usah diulang gitu loh. Soalnya sama. Luan, Luan. Luan, Luan. Sama. Xie, xie. Xie, xie. Masa kan waktu itu kan masa kan ada kasih latihan gitu kan. Nah, Mm-mm. itu kan ada Hance, Xie. Nah, aku buatnya dua-duanya ada nada katanya. Mungkin, mungkin, mungkin maksud lausenya ini kali ya. Takut kamu tuh mikir, salah nih. Takutnya ntar kalau ada xie, tulisan xie yang lain, malah kamu kasih netral gitu loh. Mungkin maksud lausenya gitu. Tapi kamu kalau lihat di kamus, xie, xie itu nggak ada nada kok. Mana, coba langsung kasih lihat ya. Di kamus lause nih. Kamu lihat deh, dimanapun juga pasti xie, xie. Xie yang kedua nggak ada. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan ya? Atau coba Hmm. langsung buka di sini bisa nggak ya? Langsung coba buka di sini deh. Coba. Semua nggak ada kok. Langsung udah belajar di China, di Taiwan mana nggak ada yang bilang. Sih, sih, dua-duanya dan ada.
Nggak bisa di sini. Benar, sebenarnya nggak ada salah gitu loh. Oh, si yang belakang ini juga nada empat gitu loh. Cuman biasa untuk pengulangan. Ya untuk pengulangan kata tuh yang belakangnya tuh nggak disebut. Kalian ada pa itu nggak? Hmm, coba langsung mau lihat yang jelas udah nggak ya? Hmm, Langsung kamu di sekolah ngajarin HSK berapa, Jennifer? Nggak ngajarin HSK gitu, jadi kayak belajar MEHWA. Cuman Hmm. kadang-kadang tuh juga dicampur kosakata yang dari luar gitu. Oh, apa? Sekarang kelihatan nggak ya? Kelihatan langsung. Lihat ya, ini langsung search di Paitu loh, di Google-nya Cina. Terus langsung lihat lagi di Pleco, kamus ya. Ini yang kedua sisinya. Maksud Lausa Hanping Kinas ya. Iya, iya kan? Dua-duanya nggak ada ini kan? Aku Sebenarnya nggak juga salah. Kamu Laos. mau bilang, dua-dua nada empat ya nggak salah karena emang kenyataannya xie itu nada empat. Jadi empat empat ya. Cuman yang bener nggak ada gitu loh biasanya. Cuman nggak salah emang xie itu emang nada empat. Cuman biasa untuk pengulangan kata ada dua yang sama ya. Itu biasanya yang belakangnya nggak usah ditambahin lagi gitu loh. Nggak dibilang salah juga sebenarnya. Cuman dari dulu langsung diajarin nama beberapa langsung sih gitu. Ya beda lausnya lah, beda cara ngajar lah. Yang penting lausnya kamu nggak bilang itu nada dua aja yang nggak salah sih. Nggak apa-apa. Yang penting yang lausnya ngajar nadanya nggak salah. Ya, itu lagi ya yang pengulangan ya. Hmm. Coba langsung mikir deh. Kalau papa sama Ah iya, itu mama keluarga itu semua. juga nadanya itu nggak berulang ya langsung. Iya nggak berulang. Semua itu papa, mama, cie, ke. Coba langsung kasih lihat ya. Ada nggak nih coba di preko nih. Langsung coba tulis mama ya. Nah, kamu lihat. Emang mereka ngulang. Ada yang kedua nggak ada kan? Nggak ada Coba Lausa. langsung Coba langsung tulis papa di Paitu. Kita search ya coba ya. Nah, kamu lihat di sini. Apakah yang kedua dan ada? Tidak ada. Nggak ada kan? Itu maksud aku segitu loh. Emang terbukti tuh di mana-mana ini beda ya kalau sama translate biasa ya. Kayak kita Google di Google Translate apa? Karena translate kan dia robot, dia robot ya. Dia lihat kata apa tuh, dia lihat itu nada berapa dimasukin semua. Jadi kalau kamu misalnya mungkin cari di Google Translate atau apa ya, dia pasti masukin dua-duanya gitu nadanya. Paham ya? Entah itu papa, mama. Makanya kalau kalian dengar kan langsung sebutnya beda. Kalian dengar ya? Papa, mama, cie, ke. Kalau dua-duanya sama gimana jadi aneh jadi mama, papa, ke. Jadi aneh gitu loh. Makanya makanya langsung bilang kan, oh yang belakangnya nggak usah ada nada nggak apa-apa. Kalau kita mau bilang mama, dua-duanya nada satu jadi aneh. Mama, mama kayak orang mau nangis. Ya, makanya jadi belakangnya nggak usah ada nada, cukup netral aja. Mama, papa, ke. Itu loh. Ya nggak salah kalau langsung kamu ngajarin Ya juga nggak salah cuman soalnya lebih di baik kayak gitu. Google Translate itu nadanya berulang. Iya kalau di Google Translate makanya kayak langsung bilang Google Translate tuh kan dia robot ya, dia lihat kata apa jadi Google Translate tuh sistem translate-nya dia tuh satu-satu, dia nggak lihat semua kalimat jadi satu gitu loh. Dia lihat satu kata ini apa artinya, satu kata ini apa artinya, ya. Jadi kamu harus lihat kamus gitu loh, kamus itu kan atau di Google lah dia langsung tahu nih, oh kata ini jadi satu gitu kan apa gitu loh. Makanya kalau kayak Lause apa bilang gitu kan, entah kamu di Cina lah sekolah apa mana, pasti Lause bilang apa? Jangan percaya translate, jangan percaya Google Translate. Google Translate tuh nggak semuanya benar. Ya kayak tadi Lause udah kasih lihat tuh Pleco. Lause pernah suruh kalian download Pleco kan ya? Nah itu kamus kamus dari China itu, China Indonesia, China China Inggris. Nah itu kayak gitu benar.
Terus kalau kalau nggak mau itu mau lebih gampang langsung download Paitu. Paitu itu Google ya, Google tapi Google-nya orang China. Itu loh. Ya, paham ya. Itu kayak gitu semua nggak ada kok. Ya, paham ya. Nggak salah juga. Cuman ya lebih tepat ya yang kayak Lo Salvi ngomongin kok. Ya cuman kalau emang Lo kamu maunya kayak gitu ya nggak apa-apa ikutin. Gitu kan. Cuman ya kamu buat pertanyaan buat Lo kamu juga boleh. Oh Lo ini di Paitu kayak gini gitu kan. Ada buktinya nih. Atau di Pleko ini ada buktinya gitu. Siapa tahu Lo oh ya boleh juga kayak gitu nggak salah. Ya. Oke, coba kita lanjut. Tadi Tungsi udah ya. Tung itu timur, Si itu barat, digabungin Tungsi. Nggak usah, Hmm? nggak usah yang cesuk. 我要上厕所，OK 可以。Rosa, Bukan sih nggak usah. Hmm? tadi mau itu nomor 20 kan Rosa? Oh iya nomor 20. Enggak, mungkin mungkin catatan langsung sama kalian beda ya. Kalian mungkin ada tambah-tambahan sendiri kosakata yang mau kalian Soalnya tulis. si, si itu si Rosa itu nomornya 22. Oh, keulang ya? Ya nggak apa-apa lah. Jadi nggak apa-apa lah. Ini nomor nggak usah jadi patokan lah. Nomor nggak usah jadi patokan. Yang penting urutannya Ya, aja aku, gitu aku, loh. aku, aku kira salah nomor. Oh, 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 oh. Ada nggak yang nomornya udah melebihi Lawson? Di atas 23? Jadi di catatan kalian. Saya Rosya. Nah, Joy nih. Joy berarti suka nyatet nih. Joy Lawson bahasa apa yang baru? Siapa lagi? Claudi juga ya? Iya, Claudi nomor berapa Claudi? aku sampai 33. Buset tuh. Udah ada 10 kosakata lebih berarti di luar yang Lawson ini. Joy berapa Joy? 24 Rosya cuman 4 kelebihan oh, satu beda doang. satu. Nah, apa soalnya pasti kayak beberapa Lawson lagi bahas nih. Oh, ada nih muncul kosakata baru yang Lawson sebut kan. Nggak ada di deretan. Nggak apa-apa kalian tambahin gitu loh. Ya, jadi Lawson bilang nggak mungkin kita sama persis gitu. Pasti beda. Nggak apa. Bagus, bagus. Nih kayak gini boleh nih. Kayak tadi mungkin sebenarnya Lawson ini dua ini nggak mau Lawson bahas gitu kan. Lawson pengen lihat kalian ada tulis sendiri apa enggak gitu loh. Kayak tadi, oh Tung itu timur, Si itu barat. Ya kan? Oh kalian mau tulis sendiri bisa. Ya, oh kayak nih kalau Lause nih ya dulu nih ya. Oh ini udah Tung udah ada nih, Si udah ada nih. Lause penasaran gitu kan. Timur udah ada, Barat udah ada. Selatan sama utara apa ya? Lause cari sendiri gitu. Lause tambahin sendiri. Oh 24, 25. Jadi ketemu, ya kan? Cuman nggak apa-apa. Ya terserah orang beda-beda lah cara dia nyatet lah ya. Apalagi ya? Oh tadi goresannya belum Lause ajarin ya. Goresannya pernah nggak lihat dua ini? Nggak pernah ya? Lause bahas ya. Jadi untuk tung itu ya, pertama itu di sini garis lurus. Oke, goresan kedua itu di bagian sini. Oke, goresan ketiga udah. Huruf bawahnya kalian tahu huruf apa? Sisanya ini huruf apa kalian tahu nggak? Ada yang tahu? Tung, bagian kakinya itu huruf apa? Siapa Rosa? Ah, xiao, xiao kecil ya. Ya, kalian buat kayak gini, kayak xiao aja biasa. Xiao udah pernah lo saya ajarin. Oke, ya, ya. Di dalam xiao juga ada huruf pa 8. Itu untuk tung, untuk si-nya gimana? Oke, kalian tulis dulu satu-satu. Takut nggak keburu ntar nggak fokus. Udah, tung udah. Nah, untuk si itu kayak gini ya. Kita buat garis lurus. Ya, sebelum kita buat kumisnya dulu itu dua, kita buka kotak dulu. Nah, kotak kayak biasa ya. Kotak kayak biasa. Nah, kotak udah jadi jangan ditutup dulu. Kita buat kumisnya kiri kayak jendela. Kayak apa horden ya. Kayak gordennya. Oke, kiri udah. Terus kita buat kanannya juga. Baru ditutup terakhir. Oke. Nah, toh. Udah kalian catat.
Oke, langsung hapus ya, lanjut ya. Kalimat selanjutnya kalimat apa? Ada yang tahu? Telatung sih. 儿子 Ya, betul. Erz, erz. Hmm, artinya ada yang tahu? Erz. anak laki-laki. Laki-laki. Ya, betul. Nadanya. Ada dua. Oke, ada dua. Sebikin dulu. Terus yang belakangnya? Yang belakangnya C-nya? Netral langsung. Netral. Netral ya. Netral langsung. Kalau Netral. kalian biasa bahasa Inggrisnya bilangnya son ya. Son ya. Son. Son. Apa son ya? Laki-laki. Gampang ya, ini gampang banget ya hansipnya ya. Ini kalau kalian lihat ini R-nya yang depannya ini kayak nomor 23 ini. Kayak huruf C ini kumisnya. Mirip nggak? Mirip ya. Kiri, kumis kiri sama kumis kanan. Cuman ini ada tik, ada naiknya dikit. Ya berarti ini cuma dua ya. Dua, dua goresan. Satu sama dua. Nah untuk C-nya bisa ya. C itu kayak le. Le sudah. Ya ada tiga ini. Satu, dua. Nah kalau dua doang ini huruf le kan. Nah cuman dia tambahin. Set jadi C. Sun, anak laki-laki. Ya, ini gampang ya. Langsung nggak usah terlalu baik jelasin lah ya. Dan langsung hapus. Anak laki-laki saya apa bahasa Mandarinnya? Wah, Water. arca. Water Earth. Nah, tambahin te, jangan lupa ya te. Sebenarnya Oh ya, words juga boleh. Words nggak boleh juga ya, boleh. Lusa. Lusa, maaf Lusa. Kenapa? Kan tadi aku cuma bilang mau arca Lusa. Boleh. Arca. Sebenarnya nggak masalah. Kalau kita di Kowi ya, di conversation kita langsung bilang words juga nggak apa-apa. Boleh. Aku lupa Jadi, pakai te. Te kan kata penggolong kepunyaan loh kan Lusa. iya. Jadi kalau kita tertulis nih ya, kita belajar tertulis bahasa Mandarin itu te harus ada. Huruf te-nya harus ada. Cuma kadang di conversation ya, di pengucapan, kita ngobrol nih sama orang. Kadang nggak semua te kita kita bilang itu nggak apa-apa gitu loh. Orang udah ngerti. Words gitu loh. Anak saya gitu loh. Langsung bilang words. 我叔，我的叔，我的儿子，我儿子 sama aja gitu di conversation nih. Tapi kalau misalnya diulangan dia mah lagi belajar di sekolah tuh harus ada di tengah-tengah kepunyaan. Oke, 我儿子boleh, 我的儿子 boleh. Ingat ya. Tapi itu Tapi untuk bagusan conversation doang. water arca ya. Arca. Kayak misalnya kalau langsung mau bilang gini, eh ini adalah buku anak laki-laki saya. Ada yang bisa bikin nggak? Coba lo hapus dulu nomor 25-nya. Apa Lusa? Ini adalah buku anak laki-laki saya. Oh, ini adalah buku anak. Just water earth. Apa? Saya mau coba boleh nggak? Indah mau coba? Boleh coba. Um, 这是我儿子的书。Oke, ini Indah ya. Jawaban Indah ya. 这是我儿子的书. Ada lagi yang lain yang mau coba? Tadi ada yang sebelum Indah ada yang bilang jawabannya gitu. Oh, aku tahu. 这 Oh, 是这是儿子的儿子书，gimana? 这是这这这是这是 terus 儿子的书，这是他们儿子的书 gini langsung 这是儿子的书 ya.
Bener nggak, Mak? Saya mau coba loh. Belum, Coba belum, belum. Xiaochen apa? Aku mau coba loh, Sa. Coba Xiaochen dulu. Eh, 这是我特殊。 Coba, sabar. Tadi Mak langsung panggil nggak ada. Coba Xiaochen dulu. Apa langsung bikin? 这是 Aku loh, Sa, aku loh, Sa. 我的 Heeh, 儿子的树。 Tetsu. Oke. Tadi siapa lagi mau coba? Ada Aku Kenshi loh, juga Sa. ya? Aku loh, Sa, aku loh, Sa. Coba Kenshi. Wah, jasa. Salah sama apa, Sa? Jasa. Wah, jasa arja. Salah, salah, salah. Wah, arja. Maaf loh, Sa, maaf. Ya. Tasu. Oh, sama berarti kayak Indah. Sama berarti kayak Indah ya. Berarti Saya langsung loh. hapus kalau sama. Kalau Nggak sama nyadar langsung aku hapus. loh, Sa. Hah? Nggak nyadar loh, Sa, kalau Gak sama. apa-apa, nggak apa. Kalau sama ya nggak apa-apa. Saya loh, Ada, Sa. ada lagi yang lain yang beda? Tadi Mak ada yang mau betulin ya, Mak? Saya loh, Oh, Sa. Queenie dulu coba Queenie. Queenie kenapa Queenie? Saya mau jawab loh, Sa. Coba Queenie jawabannya apa? Joko. Ceke. Oke. Woto. Cok. Ceke, Tosu. wota, ceke, wota, su gitu. Joko, woto, orco. Warce. Orco. Terus kayak gini Tosu. bukan Queenie. Ceke, warce, tesu. Iya. Kayak ada lagi jawaban lain? Sebenarnya masih ada sih. Tadi Mak ada yang mau betulin ya, Mak ya? Iya. Jadi perbaikannya adalah 这是我特殊。 Cese, erce, wota, su. Oke. 老师，Ya, 老师，iya. 我要喝水。 Kei, ke apa? Oke, jadi langsung kasih tahu ya. Ini ada 4 jawaban beda-beda. Langsung bilang aja ini benar. Cese, warce, tesu benar. Cese, erce, wota, su salah. Cese, wota, erce, tesu ini benar. Termasuk benar juga ya. 这个我儿子的书 ini oke lah bisa terbilang benar lah tapi nggak sempurna ya bisa dibilang benar bisa dibilang salah juga. Oke ini siapa yang belum di mute ya suaranya ya Queenie coba di mute dulu Queenie apa atau nggak usah klaim host deh. Hmm. Nggak usah jelasin ya terus klaim host dulu Terus yang benar yang mana, Sa? itu lo sudah kasih tanda yang benar yang mana. Lah. Oh iya, iya. Oh yang pertama. Lausa. Hmm? Lausa. Kok Hmm? punya aku ada tanda centang sama tanda X sih, Lausa? eh Bisa dibilang benar tapi nggak benar banget gitu loh nggak sempurna jadi semi semi benar setengah benar nanti lo harus jelasin oke lo harus jelasin ya jadi ini yang Oke, salah Lausa. udah langsung hapus aja langsung ya bentar deh satu-satu deh bahas ini adalah buku anak laki-laki saya ini adalah cese ya ini adalah itu udah pasti cese ya cese jadi ini tuh bukan apa-apa bukan subjek bukan predikat bukan objek ya jadi nggak harus di depan nggak apa ikutin aja sama bahasa Indonesianya ya paham ya tulisan ini itu nggak termasuk subjek nggak termasuk predikat nggak termasuk objek bener ya kan jadi bahasa Indonesianya Lausa. apa di mana masukin aja baru setelah itu setelah tulisan ini langsung ikutin kotakin ya baru setelah ini baru ikutin mana subjek mana predikat mana objek ya
Yang pertama pasti subjeknya dong. Subjeknya apa? Ya sebenarnya ada dua subjek. Terserah kita mau bikin bukunya jadi subjek atau sayanya jadi subjek atau anak laki-laki saya. Ya ini sebenarnya paling tepat Indah punya Indah ya. 我儿子的书，我儿子. Jadi menandakan ini tuh anak laki-laki saya. Intinya yang dia bilang apa? Bukunya kan. Sama kayak buku saya. 我的书. Ya kalau langsung bilang gini, buku saya. Gini doang ya. Buku saya. Kalian bilangnya apa? 我的书. Ya kan? Sunya paling belakang kan? Nah ini tinggal ditambahin doang gitu loh. Buku anak laki-laki saya. Nah berarti wo-nya ini tuh ditambahin. Anak laki-laki apa? 儿子. Berarti apa? 我的儿子. Bener dong? Paham nggak? Coba lo ejaan ini agak jelek tulisannya. Masih pakai ketik aja ya. Lalu ketiknya tuh di bawah sini, misalnya ya. Di bawah sini ya. Misalnya buku saya. Nih kalian lihat ya, buku saya sama dengan 我的书 ya. Anak laki-laki apa? 儿子 儿子，ya. Anak laki-laki saya apa? 我的儿子. 我儿子，我的儿子. Bener dong? Bener kan? Buku saya 我的书. Anak laki-laki saya 我的儿子. Paham ya? Nah, kalau Oh digabungin ya, gimana? Misalnya buku anak laki-laki saya. Buku saya kan 我的书. Ditambahin buku anak laki-laki saya. Berarti anak laki-laki saya harus harus ada tambahan 我的儿子. Tetap su di paling belakang. Karena bukunya yang dia bilang. Subjeknya di depan. Subjeknya siapa? Anak laki-laki saya. 我 Ini anak subjeknya. laki-laki. Ya, 我的儿子 itu subjeknya. Berarti nggak boleh diganggu gugat itu. Ya, harus di depan. 我的儿子. Bukunya paling belakang. 的书. 我的儿子. 的书. Buku anak laki-laki saya. Nah, kayak gini. Tapi, tadi lo bilang, kalau dalam satu kalimat, te-nya kebanyakan itu jelek. Te-nya kebanyakan itu jelek. Makanya lo bilang kan, apalagi tuh orang-orang tuh, orang China ya, orang Taiwan itu kalau mereka ngomong nggak terlalu suka terlalu banyak kata-kata te di dalam satu kalimat. Apa yang bisa mereka buang. Ya, kayak kata-kata ini. Buku anak laki-laki saya. Intinya dia pengen ngomongin apa? Anak laki-laki saya atau bukunya? Coba langsung tanya. Buku anak laki-laki saya. Yang pengen diomongin itu lebih ke bukunya. Poinnya itu bukunya apa di anak laki-laki sayanya? bukunya. Bukunya kan. Berarti bukunya itu harus te su. Te-nya itu berarti harus harus digabungin sama su. Berarti te mana yang boleh dihilangin yang depannya? 我儿子. 我儿子 itu jadi sebenarnya ada tulisan te-nya cuman dihilangin biar lebih enak didengar. 我儿子的书 gitu loh. Kalian lihat dulu inti di kalimat ini yang di poinnya apa yang diomongin. Oh buku. Oh berarti te-nya itu harus sama bukunya. Te-shu. Belakangnya itu pasti te-shu, te-shu, te-shu. Ya. Kalau tas anak laki-laki saya, 我儿子的书包 itu. Nah, makanya langsung pernah bilang, ini juga benar nih. Punyanya tadi siapa? Xiao Chen ya. Nah, cuma Xiao Chen ada dua te, ya kan? Kurang gitu bagus. Nah, kalau te-nya ini depan hilangin ya jadi bagus. Paham ya? Nah, kalau ini udah pasti salah ya. 儿子我 itu apa? 儿子我 salah itu di sini. Nggak ada 儿子我 ya. Masa masa 儿子的我 harusnya kan berarti ada te ya di sini ya. Masa 儿子的我 nggak ada ya. Dia 我的儿子 ya. Nah, kalau ini ke-nya ini. Kalau yang punya ku ini ke-nya yang nggak gitu ini. Ceke, ceke. Kalau bisa kurangin kata ceke-ceke ya. Kalau mau
inti yang diomongin kan buku ya. Satuan buat buku itu bukan ke, tapi apa? Pen. Pen, betul. Kalau ini tambahin pen jadi bagus banget, jadi bagus banget. Cepen, ya. Jadi harus pakai pen. Ya, cuma yang tadi ku ini pakai ke, jadi salah ya. Nah, Oh ada satu iya, lagi Lause bilang. Ada satu lagi tipe kalimat lagi. Ini yang bagi Lause ya, menurut Lause. Kalian boleh juga bilang, tapi subjeknya tuh ganti. Bukan water erce, tapi jadi su subjeknya. Jadi kalian boleh bilang apa? Jadi sama. Jadi sistemnya itu kayak bahasa Indonesia. Urutannya kayak yang bahasa Indonesia sini. Nggak dirubah. Ini adalah buku anak lagi. Bukunya itu di depan. Jadi subjeknya itu buku. Boleh juga. Cepen. Harus pakai pen ya, ingat ya. Karena satuan buku itu pen. Cepen su. 是我儿子的. Paham nggak? Dibalik. Cepen su 是我儿子的. Buku ini ya punyanya anak saya, anak laki-laki saya. sunya yang di depan ya Lause. Jadi ingat ya, lo sempat bilang ya, di depan huruf te itu harus ada kata-kata. Tapi te boleh taruh di paling belakang. Jadi di belakang te sini nggak ada kata-kata nggak apa-apa. Nah, ini istilahnya udah grammar yang lebih tinggi lagi lah, khusus yang ini ya, lebih high class lagi. Nanti lama-lama kalian kebiasaan kalau sering lihat kalimat. 这本书Lause, 是我儿子的，我儿子的. Ya buku ini nih, langsung coba jelasin pakai yang hitam ya. Buku ini Lause, adalah ya punyanya anak saya. 我儿子的. Lause, Ya, boleh dicatat? boleh boleh. 这本书是我儿子的. Kenapa te-nya di sini Lause? Coba kalau Lause taruhnya di tengah-tengah water erce. Kalian jadi aneh nih.